Halo guys, welcome back to Areko Channel. Sekarang Arek akan membahas bahan pengawet makanan yang diizinkan oleh BPOM. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, terdapat bahan pengawet makanan yang diizinkan. Apa saja ya guys ya? Yang pertama, asam sorbat. Asam sorbat adalah senyawa organik alami yang berasal dari buah-buahan beri yang diambil dari pohon rowan di pegunungan sejak tahun 1930-an. Pasalnya, asam sorbat memiliki kemampuan untuk mencegah pembusukan akibat ragi, jamur, dan kapang serta beberapa jenis bakteri ya guys ya. Selanjutnya, asam benzoat. Asam benzoat adalah nama pengawet makanan yang dikenal memiliki sifat antimikroba. Selain digunakan untuk mengawetkan makanan, jenis pengawet ini kerap dimanfaatkan untuk mengawetkan minuman berkarbonasi. Selanjutnya, etil parahidroksibenzoat adalah senyawa yang juga sering difungsikan sebagai bahan pengawet makanan. Bekerja dengan cara mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri agar makanan tidak membusuk ya guys ya. Selain itu, etil parahidroksibenzoat bertindak sebagai antimikroba yang menghancurkan jamur dengan cara menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh atau bereproduksi. Selanjutnya adalah metil parahidroksibenzoat ya guys ya. Adalah bahan pengawet makanan yang diizinkan penggunaannya pada produk pangan dalam jumlah tertentu. Senyawa ini umumnya digunakan untuk mengawetkan kecap yang merupakan bumbu pelengkap mie instan varian tertentu. Selanjutnya, sulfit ditambahkan sebagai pengawet dan antioksidan ke berbagai bahan makanan ya guys ya, seperti buah dan sayuran kering, produk olahan kentang, bir dan malt, wine dan jus buah. Bahan pengawet makanan ini juga kerap dimanfaatkan untuk menghentikan fermentasi yang sedang berlangsung selama proses pembuatan minuman wine. Selanjutnya, nisin, bahan pengawet makanan yang digunakan dalam banyak produk makanan. Bakteriosin ya ini ya guys ya, sering dimanfaatkan untuk mengawetkan produk olahan susu dan daging. Nisin menghambat bakteri patogen penyebab keracunan makanan dan banyak mikroorganisme pembusuk makanan gram positif lainnya. Pengawet ini bisa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan bahan pengawet lain. Selanjutnya, nitrit. Nitrit adalah pengawet makanan yang mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Bahan pengawet makanan ini juga berpotensi memiliki efek pengawetan pada bakteri lainnya yang berbahaya dan bisa menyebabkan pembusukan pada makanan ya guys ya. Nitrit kerap ditemukan dalam bacon, sosis, dan daging olahan lainnya. Lalu jenis pengawet makanan ini dikaitkan dengan perkembangan penyakit jantung dan diabetes. Itulah alasan mengapa penggunaan nitrit telah dicabut dari beberapa makanan tertentu. Selanjutnya, nitrat. Garam dari nitrat biasanya digunakan untuk mengawetkan daging dan produk-produk makanan yang mudah rusak ya guys ya. Bahan pengawet ini ditambahkan ke makanan untuk membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, yaitu bakteri pemicu botulisme yang bisa mengancam nyawa. Lalu selanjutnya, asam propionat. Asam propionat adalah pengawet makanan yang bisa menghambat pertumbuhan jamur dan berbagai jenis bakteri. Jenis pengawet ini biasanya digunakan untuk mengawetkan roti dan makanan yang dipanggang lainnya. Dalam bentuk garam natrium atau kalsiumnya, pakan ternak, secara langsung atau dalam bentuk garam amoniumnya dan biji-bijian. Selanjutnya, lisozim hidroklorida adalah pengawet yang digunakan pada daging dan produk olahan daging
Sebab bahan pengawet makanan ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri ya guys ya. Antibakteri terhadap bakteri. Gram positif ya guys ya. Selain daging, bahan pengawet makanan ini sering dimanfaatkan untuk mengawetkan buah dan sayur segar, tahu, makanan laut atau seafood, salad, kentang, dan beberapa jenis keju. Bahan pengawet makanan yang alami. Pengawet makanan alami berasal dari bahan organik. Itu artinya kamu bisa mendapatkannya dari tumbuhan, hewan, jamur hingga alga. Berikut beberapa pengawet makanan alami yang sering digunakan. Ada garam, gula, ekstrak tumbuhan, ada chitosan, bakteriosin, peptida, bioaktif, dan minyak atsiri atau essential oil. Pengawet makanan alami dipercaya sebagai alternatif yang lebih baik dan aman dibandingkan bahan pengawet makanan buatan ya guys ya. Karena sebagian besar bahan pengawet makanan alami ini dibuat dari tumbuhan. Mereka dianggap tidak memiliki efek samping negatif seperti pengawet buatan ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari Arecool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.